Dua. Halo semuanya, kembali lagi bersama Kalvina di podcast Zolik yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Nah, di episode kali ini aku mendatangkan kakak mahasiswa PPG yang sudah menjalankan praktek di SMP Negeri 29 Surabaya. Oke kak, boleh kenalan dulu nih kak. Oke, baik. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke, kalau gitu kakak ini kira-kira dari jurusan perkuliahan apa? Baik. Oke, saya ceritakan sedikit ya. Boleh. Jurusan saya adalah Bahasa Indonesia. Saya mengikuti PPG karena awalnya saya dulu pernah gagal ikut PPG pada gelombang 2 tahun 2022. Nah, sekarang saya mencoba lagi untuk mengikuti PPG pada tahun 2023 ini dan alhamdulillahnya saya keterima. Gitu ya? Iya. Oke, alhamdulillah ya. Terus kira-kira udah berapa lama nih kak praktek di sekolah ini? Oke, praktek di sekolah ini sudah terhitung 36 hari. 36 hari berarti 1 bulan ya? Ya, 1 bulan 1 lebih ya? bulan lebih ya, 1 bulan lebih seminggu. Seminggu ya? Oke. Oh gitu, terus gimana nih perasaan kakak saat awal tahu ditempatkan di sekolah SMP Negeri 29 Surabaya? Oke, baik. Karena basicnya saya ini bukan orang Surabaya. Awalnya juga saya itu bingung SMP 29 itu di mana sih? Akhirnya kita itu memutuskan bersama teman-teman saya untuk mencari lokasinya dulu. Awalnya itu kita kan nggak tahu kan kalau lokasinya itu di belakang PDAM. Iya. Nah, terus akhirnya kita buka map, akhirnya kita cari jalannya juga karena saya kan juga orang awam di sini. Jadi saya harus tahu dulu jalannya ke sini. Nah, gitu. Perasaan saya waktu pertama kali ke sini tuh senang ya. Guru pamunya ramah, Bu Ajeng juga ramah, dan murid-muridnya juga menyenangkan. Gitu. Iya. Kalau gitu kakak ini dari mana nih asalnya? Oke, saya asalnya itu dari Magetan. Magetan ya? Magetan jauh ya? Itu jauh sih. Terus kuliah itu dari Magetan berarti di sini apa namanya? PPG. PPG. Iya. Enggak, kuliah di Surabaya ya? Iya. Oh, berarti jauh. Iya jauh. Magetan itu Jawa Barat ya? Jawa Timur, tapi hampir perbatasan Jawa Tengah. Oh iya sih dok. Iya. Oke, lanjut. Gimana sih cerita kakak sampai bisa memutuskan untuk mengikuti program profesi guru? Baik. Karena basic keluarga saya itu aslinya orang kesehatan semua. Nah, Gitu? iya. Belok? Iya, belok sendiri saya. Awalnya emang saya itu disuruh untuk kuliah ambil kesehatan sama orang tua saya. Terus disuruh kuliah di Ponorogo, ya dekat sama rumah gitu ya. Nah, akhirnya saya itu diem-diem untuk ambil kuliah guru kan, karena kan tidak semua orang itu mau menjadi guru ya. Bener. Akhirnya saya itu coba-coba memasukkan nilai pakai nilai SNMPTN gitu. Akhirnya terus nggak tahu tiba-tiba keterima aja gitu ya. Saya kuliah S1-nya di Universitas Negeri Surabaya, Oh, iya, kan? benar. Ya, nah habis itu setelah lulus saya ada kegiatan sedikit. Nah, habis itu saya memutuskan untuk kuliah PPG. Karena kebetulan PPG ini kan adalah program pemerintah dan gratis juga kan. Nah, disayangkan kalau nggak ikut sih. Gitu ya kak? Iya. Oke, terus kira-kira apa yang mendorong kakak untuk memasuki dunia pendidikan? Yang mendorong saya, pertama saya itu terinspiratif dari guru saya. Oh iya, pasti dong. Iya. Itu karena cerita pengalaman sedikit ya. Karena Boleh. guru saya itu tetangga saya juga. Karena beliau itu adalah seseorang yang memiliki apa itu namanya, tidak bisa jalan, lumpuh sejak lahir begitu ya. Tapi beliau itu mempunyai tekad yang tinggi untuk menjadi guru. Dia mengajar ke kelasnya juga pakai kursi roda juga. Nah, dari situ saya itu terinspirasi dari beliau untuk menjadi guru. Kayaknya jadi guru itu menyenangkan gak sih gitu? Gitu ya? Iya. Oke, terus kira-kira mengajar kelas berapa aja nih di sini kak? Wah, banyak ya. Saya sering masuk di kelas 8A, 8B, 9B, 8I, 8C, 7D. Gitu ya? Iya, banyak sekali maksudnya. Tapi kalau Oke. untuk praktik di kelasnya saya lebih ke 8A. Apa nah? Oke, terus ini apa sih, ada nggak dampak pada lingkungan sekolah atau lingkungan kelas dalam perspektif pembelajaran dan pengajaran? Oke. Pengalaman barunya gitu ya. Pengalaman barunya setelah saya praktik di sekolah ini, karena ini juga merupakan pengalaman baru saya untuk menerapkan kurikulum merdeka. Iya, Pengalaman baru saya, jadi saya belajar banyak dari gurunya, juga dari muridnya. Di sini kan juga ada murid inklusi juga, jadi saya belajar banyak lah dari
saya harus bisa mengkondisikan kelas, saya harus bisa bikin game yang menyenangkan, saya harus bisa membuat media pembelajaran entah itu yang konvensional atau berbasis digital begitu ya. Saya itu ingin murid saya itu senang apa yang saya ajarkan sama mereka, terus sembari mereka mendengarkan apa yang saya jelaskan, mereka juga ikut bermain juga gitu. Oke, terus gimana sih latar belakang jurusan kakak yang dapat memberikan nilai tambah dalam pengajaran di kelas? Latar belakang pendidikan saya itu S1 bahasa Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah PPG. Nah, kemarin itu ada yang bertanya kepada saya. Oke. Anak kelas 8A, halo anak kelas 8A. Kemarin dia bertanya kepada saya, gimana sih perasaannya masuk PPG? Sulit nggak sih begitu? Yang pertama, suka dukanya. Ya. Benar. Sukanya, saya itu suka mengajar di sini karena muridnya itu enak diatur. Ya. Yang pertama, yang kedua, muridnya itu pintar-pintar gitu loh. Ya. Pintar-pintar, mereka itu kalau aktif di kelas begitu. Dan dukanya mungkin kita bangun pagi harus bangun pagi ya. Terus sembari itu kita juga harus mengerjakan tugas PPG yang jumlahnya itu banyak segini begitu. Iya. Harus selesai dalam berapa minggu atau dalam bulan atau ada tanggalnya sendiri? Tanggal 30 November ini harus sudah selesai semuanya. Saya kira saya hitung ya ada 38 tugas. Wow, banyak ya? Ya, sembari saya ngajar, sembari saya menyiapkan PPT, sembari saya menyiapkan ice breaking, sembari menyiapkan media pembelajaran digital, game, saya juga mengerjakan tugas. Nah itu dukanya bagi saya. Tapi bisa bagi waktu juga ya, bagi waktu. Oke. Jadi emang kuliah PPG itu berat, tapi kalian juga harus mencoba karena ini adalah suatu pengalaman baru dan ini menjadi inspiratif buat kalian semua yang ingin memasuki dunia pendidikan, terutama guru. Semangat untuk kalian yang ingin mengikuti jejak kakak-kakak PPG. Oke. Terus nih, bisa diceritakan nggak? Oh udah sih, suka duka tadi udah ya? Iya. Terus apa sih yang akan kakak-kakak lakukan setelah praktek mengajar di sini? Setelah ini kita kan akan berpisah ya hari Jumat ya. Aduh, besok banget nih ya. Iya, kita akan berpisah. Terus kita juga akan kembali ke kampus masing-masing. Kita akan melanjutkan kuliah seperti biasanya. Dan nanti pada semester kedua juga ada praktek lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Amin. Ya. Oke, pertanyaannya nih, secara pribadi, gimana pengalaman praktek mengajar di sini? Apakah dapat mempengaruhi kakak secara pribadi dan mempengaruhi profesi kakak yang selanjutnya dan kakak-kakak akan sering menjadi pengalaman barunya mungkin kalau saya habis mengajar di sini itu adalah suatu pengalaman baru saya karena pengalaman pertama saya mengajarkan kurikulum merdeka juga karena itu juga ilmu baru buat saya. Belajar di PPG itu ternyata tidak semudah yang saya bayangkan karena waktu saya kuliah dulu itu kita belajarnya RPP. Nah sekarang kita itu belajarnya modul ajar. Beda berarti? Ya beda. Nah itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Jadi mungkin itu adalah suatu hal baru. Hal baru yang untuk dipelajari juga. Oke. Senang juga sih mengajar di sini. Baiklah, ini pertanyaan yang terakhir. Apa rencana kakak-kakak setelah selesai praktik mengajar di sini dan apa harapan atau tips yang bisa kakak-kakak bagikan untuk dapat terus semangat menyelesaikan perkuliahannya? Rencananya kita setelah mengajar di sini kita akan melanjutkan kuliah. Kalau habis kuliah kita itu lulus nanti kita akan voting penempatan karena kita tidak bisa memilih juga kan, itu sudah dipilihkan oleh pemerintah. Jadi kita mau tidak mau juga harus tepat di sekolah itu. Nah, motivasinya untuk kalian semua tetap semangat belajarnya untuk mengajar masa depan, terutama untuk kelas 8A yang kemarin ingin berkuliah di luar negeri. Semangat untuk kalian yang sudah tanya tips-tipsnya dari saya. Semoga kesampaian kuliah di luar negeri, ke Swiss atau ke Jepang kemarin yang bertanya ya. Terus semangat, pokoknya kalau lagi berat banget sama tugasnya, cerita aja ke temannya. Jangan sampai ada rasa ingin mengakhiri hidup atau menyerah. Ya, jangan sampai menyerah. Pokoknya tetap semangat, cerita aja ke siapapun. Kalau kalian lagi stres itu
dari saya, oke? Oke, terima kasih banyak kalau udah datang di podcast Zolik dan stay tune buat PPG selanjutnya. Makasih, dadah. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Alvira dan aku membawakan narasumber yang berbeda. Langsung aja kita perkenalan. Halo Zoli, apa kabarnya nih? Ya perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Kak Mira ya. Nah, Kak Mira ini asal dari Jember. Oh, lumayan deket. Coba deket Kalau dari Surabaya sih 3 jam setengah Iya. ya kalau Oke. naik kereta. Gitu. Oh gitu, kakak ini kira-kira dari jurusan mana? Terus dari universitas mana nih kak? Oke, Kak Mira di sini dari Universitas UNESA ya. Saya jurusan IPS, Ilmu Sosial. IPS. Ya. Kalau gitu, kakak di sini kira-kira udah berapa lama nih? Sama ya dengan narasumber yang sebelumnya ya. 36 hari. 36 ya. 36 hari. Terus nih, gimana sih perasaan kakak saat awal tahun ditempatkan di sekolah kita? Nah, Seneng atau ini enggak? dia. Ada euforianya nih pada saat kita di voting tuh ya, kita aja nggak tahu nih apa kelompoknya siapa, nanti ditempatkan di sekolah mana, kemudian jauh nggak ya dari Surabaya atau mungkin bisa ditempatkan di luar Surabaya kayak gitu. Ternyata tahu kelompoknya berenam ya kita dari IPS itu berenam, kemudian ditempatkan di SMP 29 ini. Wow, ternyata ada di pusat kota ya. Waduh. Langsung kita survei ke sini, dapat votingan langsung survei. Kita ternyata wow, deketnya PDAM, deketnya stasiun Gubeng kayak gitu. Wah, ini kita bisa jajan nih. Kayak gitu. Sebenarnya bisa jajan. Iya, bisa jajan. Oke, terus gimana sih cerita kakak sampai bisa memutuskan untuk mengikuti program profesi ini? Ya, program profesi ini sebenarnya tidak terbesit ya, terutama bagi Kak Mira ini. Karena sebelumnya Kak Mira tuh dari jurusan murni, dari ekonomi ya, kemudian ternyata ada kesempatan ekonomi ini masuk ke pendidikan IPS ya, kemudian Kak Mira ambil, masuk ke tahap demi tahap, ternyata Kak Mira berhasil. Ya, Gitu. Oke, terus apa yang mendorong kakak untuk memasuki dunia pendidikan? Ada faktor-faktornya gitu? banyak banget, faktornya banyak banget. Yang pertama dari diri Kak Mira sendiri. Kak Mira itu seneng banget namanya sharing, ketemu siswa-siswi itu seneng banget ya, maupun dari TK, SD, SMP, SMA, apalagi kuliah ya. Nah itu seneng berbagi, kemudian seneng cerita, kemudian senang dengan apa ya, mengajar itu senang kayak gitu. Kemudian motivasi yang kedua ya, faktor yang kedua itu dari orang tua. Meskipun orang tua Kak Mira itu bukan basic dari guru ya, tetapi karena tidak ada yang menjadi guru inilah yang memotivasi Kak Mira. Oke, saatnya saya ini ya sebagai kakak pertama harus memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan juga bagi adik-adik, kemudian buat ya teman-teman lainnya. Oke, terus dapatkah kakak berbagi cerita nih tentang peran dan tanggung jawab yang diemban selama praktek mengajar di sini? Iya, perannya sebagai guru akan jadi guru baru Oke. ya. Masih banyak sekali pengalaman dan rintangan yang harus selalu diasah lagi. Ya, kemudian apalagi ini ya, menghadapi karakter peserta didik itu yang Beda-beda ya? benar. Ada yang aktif ya, kemudian ada yang kinestetik. Harus gimana ini? Kayaknya harus banyak belajar. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau tugas-tugasnya kalau di sini ya sebagai calon guru baru lah ya harus belajar modul ajar, harus belajar bagaimana manajemen kelas kayak gitu ya, harus bisa interesting atau membentuk bonding ya antara guru sama siswa gitu, supaya antara guru juga nyaman menyampaikan materi, kemudian siswanya juga menjadi paham atau menjadi termotivasi untuk
selalu belajar. Aku seneng gitu diajar sama Kak Mira atau Bu Mira kayak gitu ya. Mau lagi dan itu menjadikan motivasi peserta didik atau siswa-siswa itu untuk meraih prestasi lebih tinggi lagi ya, karena zaman sekarang itu nggak harus bikin stagnan. Ya udah kita belajar pulang dan les kayak gitu enggak, tapi kita harus punya skill-skill baru yang harus dimiliki oleh peserta didik maupun guru ya. Menarik banget nih ya motivasinya Kak Mira ini. Terus kira-kira nih ngajar di kelas berapa aja nih Kak? Nah, ngajar di kelas berapa aja rata ya sebenarnya. Dari kelas 7 iya, kelas 8, kelas 9. Tapi kalau prakteknya Kak Mira ya di IPS ini di kelas 7 deh. Oh my god, 7 deh. terus selain mengajar nih apa yang kakak berikan kepada siswa-siswi di kelas? Mungkin ada proyek atau misalkan ada apa itu yang dilakuin? Ya, ada lah pasti Ya. Pasti ya, dari PPG sendiri, apalagi profesi guru ini mewajibkan ya masing-masing mahasiswanya memberikan pembaruan kayak gitu ya dari sistem pembelajaran di kelas kayak gitu. Terutamanya harus berbasis teknologi. Kemudian harus berdiferensiasi mengarah kepada karakter peserta didiknya. Nah, ada juga kan teman-teman di kelas itu ada yang suka membaca, ya kan? Pasti kakak-kakak menyiapkan yang khusus media pembelajarannya yang full pembaca seperti itu. Kemudian ada yang juga tertarik sama audio ya, harus ada suara, kemudian ada yang video seperti itu. Jadi pembelajarannya dibeda-bedakan. Jadi proyeknya lebih ke itu, dan tantangannya pasti ada tantangan ya. Apa itu? Ini sendiri-sendiri seperti itu. Nah berarti media pembelajarannya maupun bahan ajaranya dibeda-bedakan. Jadi Kak Mira itu ya kalau malam menyiapkan lembar kerjanya seperti ini. Kemudian PPT-nya juga berbeda. Belum nanti harus menyediakan video pembelajaran. Breaking-nya harus gimana nih supaya kalian tetap fokus, tetap stay di materi Kak Mira. Itu kira-kira itu dapat ide kayak gitu dari mana tuh? Emang dari idenya Kak Mira sendiri? Nah, kalau ide kayak gitu ya, ide banyak hal itu ada juga dari Instagram, motivasi-motivasi dari media sosial, kayak guru-guru yang sudah expert di bidangnya, kemudian dari guru pamong ya, guru pamong atau ibu kami guru IPS ya, kemudian sharing juga dengan guru-guru lain. Oke. Terus nih, bagaimana latar belakang jurusan kakak yang dapat memberikan nilai tambah? Ya, karena jurusan Kak Mira IPS ya harus sosial banget ya. Nah itu ya harus mengerti atau paham perjalanan sejarah lah ya, terutama sejarah bangsa Indonesia. Kemudian interaksi sosial nih antara sesama makhluk hidup atau sesama manusia, dan kalau di sekolah sesama siswa ya, guru kayak gitu, dan lingkungannya. Nah itu membawa impact ya, harus bagaimana kita memposisikan diri sebagai makhluk sosial ya, untuk selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita nggak boleh sekali-kali takut gitu ya akan perubahan zaman. Nah seperti contohnya kayak kita podcast, benar. Dulu nggak ada namanya podcast, nggak ada. Kita mau publish foto aja malu ya kan, apalagi kita video yang bergerak kayak gitu ya atau menari, nggak pede dulu, sama sekali nggak pede, karena di sini kita harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi kita sosial ya, IPS ya, jadi kita harus ikutin gitu supaya sesuai lah dengan eranya. Oke, terus apakah kakak menghadapi tantangan tertentu selama praktek belajar? Terus gimana sih cara mengatasinya? Tantangan selama ini belum ada ya. Jadi kalau siswa di kelas itu rame kayak gitu ya tinggal aja kita ice breaking, jadi mereka fokus lagi. Kemudian selebihnya seru. Karena siswa di sini itu aktif, yang pertama ya, sampai Mbak Mira tuh kewalahan mau jawab iya kak ya, belum tanya sini, belum tanya situ kayak gitu. Dan yang ditanyakan tidak seputar IPS aja ya, banyak hal. Kak Mira itu kenapa seperti itu, kenapa seorang dewasa itu harus bekerja dan hal-hal yang
nah seperti itu. Jadi Kak Mira juga memberikan motivasi bahwa kalian ini generasi emas ya nanti ya tahun 2040 ya, Iya. generasi emas. Nah, jadi kalian harus banyak mengasah skill, nggak hanya belajar, tapi kalian juga harus punya keahlian ya, keahlian baik itu non akademik maupun akademik ya untuk bekal kalian hidup nanti di masa depan. Nah terus bisa diceritain nggak sih suka duka praktek mengajar di sini? Suka dukanya? Iya, tadi udah di-spill dikit ya. Sukanya aktif, yang pertama aktif, kemudian random ya siswanya di sini ya. Random dalam hal ini tiba-tiba ingin kita buat video ini ya, pembelajarannya jangan begini. Jadi mereka secara nggak langsung ngasih masukan kayak gitu. Kak, saya sukanya kayak gini. Kak, kalau kelompoknya dibuat kayak gini, oh oke. Nah gitu ya. Jadi inspirasi juga buat Kak Mira mengarahkan, oke nanti pembelajaran seperti ini. Oh anak-anak semuanya kayak gini. Jadi semakin aktif ya. Itu serunya. Kemudian kalau dukanya, tugasnya jadi banyak ya. Tugasnya jadi banyak, jadi harus mempersiapkan banyak hal gitu ya. Selain itu tugas dari kuliah juga terus. Kemudian beberapa kali dosen Kak Mira dan kakak-kakak yang lain juga kesini untuk memantau cara kita mengajar. Nah itu tekanan pressure-nya di situ. Jadi nggak hanya mempersiapkan untuk kalian ini anak-anakku ya, tapi juga mempersiapkan untuk diri sendiri gitu sebagai tanggung jawab seorang mahasiswa ya atau akan jadi calon guru. Oke, terus gimana sih kakak terus semangat dalam praktek mengajarnya ini? Kok bisa semangat terus gitu? Ya. Gimana nih? Sedikit ambil nafas ya. Kalau ngomong semangat itu sebenarnya semangatnya dari kalian. Oh ya. Kadang kami semua itu begadang gitu ya sampai mata panda ya. Tapi kalau di sekolah ketemu semangat kalian kayak gitu ya, Kak ya aktif ya. Kemudian apalagi kalau hari Senin harus ada upacara ya, ngeliat kalian siap gini ya. Jadi kita masa ya gurunya nggak siap kayak gitu ya. Masa lainnya harus lemes-lemesan kayak gitu, nggak semangat ya. Sementara siswa-siswa itu memberikan semangat bagi kita. Jadi motivasi semakin membara itu ya sebenarnya dari kalian. Oke, terus ini tuh pertanyaan terakhir. Apa sih kira-kira rencana kakak setelah dari sini itu? Ada rencana lain nggak? Rencana Kak Mira ingin melanjutkan menjadi guru profesional yang semakin merubah ya kancah pendidikan ini. Kemudian pakai teknologi pastinya ya, karena pembaruan harus selalu dilakukan agar kita tidak menjadi negara yang tertinggal. Oke. Terus kira-kira ada nggak sih pesan singkatnya gitu atau apa ya? Pesan buat ya teman-teman, pesannya untuk anak-anakku ya sudah Mbak Mira sudah sebut anak-anakku ya, anak-anakku tercinta ya, Zolik ya. Tetap semangat, tetap aktif, kreatif ya. Kak Mira tunggu ya karya-karya kalian lewat Instagram maupun lewat YouTube ya, YouTube. Jadi Kak Mira pasti akan selalu pantau. Kemudian jangan sungkan-sungkan ya WA, karena Kak Mira juga sudah kasih kontak pada mereka. Pasti dengan senang hati kalau Kak Mira nggak sibuk akan memberikan yang terbaik gitu sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Oke, terima kasih banyak Ramira udah di Podcast Zolik. Dan sampai jumpa lagi bersama aku Alvira di Podcast Zolik yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.